Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliska Resinuranggraini dari kelas 11 TKJ 1. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks resensi. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan ialah pertama, pengertian dari teks resensi, kemudian ciri-ciri dari teks resensi, dan yang ketiga adalah kaidah kebahasaan dari teks resensi. Selamat menyaksikan. Nah, untuk teman-teman yang suka membaca buku atau suka ke perpustakaan, pasti sudah tidak asing mendengar kata resensi. Nah, jadi pengertian dari teks resensi ialah sebuah penilaian atau ulasan terhadap sebuah karya. Nah, karyanya itu bisa berupa buku, film, drama, ataupun bentuk karya lainnya. Nah, tujuan dari teks resensi ini untuk memberikan gambaran mengenai isi dari karya tersebut tanpa memberikan spoiler atau membocorkan suatu plot twist dari ceritanya, juga menilai kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam ceritanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih kira-kira ciri-ciri dari teks resensi. Nah, sudah pasti ciri-ciri yang pertama dari teks resensi ialah terdapat judul resensi. Nah, pastikan judul resensi ini merupakan judul dari karya yang akan dibahas atau dibuat resensi. Nah, karena tujuan utamanya dari resensi ini ialah untuk mempromosikan karya tersebut, juga resensi harus mencerminkan keunggulan dari karya yang akan ditunjukkan. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah identitas buku. Nah, identitas buku yang dapat dimasukkan pada resensi ini dapat berupa nama pengarang, kemudian terdapat juga judul buku, penerbit, kota penerbit, jumlah halaman, cetakan yang keberapa, dan harga buku. Nah, itu pun dapat dimasukkan ke dalam identitas buku. Kemudian ciri dari resensi yang ketiga adalah terdapat sinopsis atau ulasan buku. Nah, ini adalah ciri utama yang terdapat dalam resensi, karena ringkasan tersebut dari karyanya disebut sinopsis juga akan menambah daya tarik dari resensi dan memberikan gambaran bagi pembacanya. Nah, kemudian yang keempat, ciri dari resensi ialah terdapat kekurangan dan kelebihan buku. Nah, seperti yang dijelaskan di pengertian awal, resensi merupakan sebuah ulasan. Jadi, isi resensi ini harus membahas kekurangan serta kelebihan dari karya yang dibahas. Nah, penulis juga harus menjaga objektivitasnya dalam menilai kekurangan pada buku untuk dapat mempertahankan kualitas resensinya. Nah, jadi selain kekurangan dan kelebihan disampaikan, biasanya resensi juga memberikan sebuah rekomendasi atau saran kepada pembaca mengenai karya yang dibahas dan karya-karya sejenis lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian materi yang terakhir. Setelah kita membahas mengenai pengertian resensi, kemudian kita memahami ciri-ciri dari resensi, tentu kita perlu memahami kaidah kebahasaan dari resensi agar kedepannya kita dapat membuat resensi dari suatu karya dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kaidah kebahasaan dari resensi. Yang pertama ialah terdapat konjungsi penerangan. Tentunya kita membutuhkan konjungsi penerangan dalam teks resensi untuk meyakinkan para pembaca atas argumen-argumen yang kita sampaikan. Nah, untuk konjungsi penerang ini biasanya contoh katakannya adalah seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Kemudian yang kedua ada konjungsi temporal. Nah, selain konjungsi penerangan, di sini kita juga menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Di sini contoh katanya adalah sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Nah, konjungsi temporal ini sangat berguna dalam menulis resensi karena berhubungan dengan waktu dan pembaca juga bisa lebih memahami mengenai ulasan dari karya. Kemudian yang ketiga di sini ada konjungsi penyebaban. Masih terkait dengan konjungsi sebelumnya. Nah, bagian konjungsi penyebaban ini biasanya memiliki contoh kata seperti karena atau sebab. Nah, itu tuh akan menjelaskan sebuah alasan dari suatu argumen. Nah, kemudian yang keempat ada pernyataan saran. Nah, teks resensi ini menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengandung saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Nah, hal ini tuh ditandai dengan kata
jangan, harus, atau hendaknya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang terakhir ialah kata serapan. Nah, dalam perkembangan bahasa Indonesia, beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia menyerap unsur dari beberapa bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, berikut ini saya akan sampaikan beberapa contoh dari kata serapan yang dari bahasa asing kemudian diubah ke bahasa Indonesia. Baik semuanya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.